Anak-anak, apakah kalian sering kesulitan dalam memahami bacaan? Atau bahkan merasa malas membaca karena banyaknya tulisan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi berprestasi. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan, terutama kesehatan dan kesempatan, sehingga dapat belajar untuk kebaikan dan keberkahan, insya Allah masa sekarang dan masa yang akan datang. Baik para cendekiawan yang Bapak banggakan, pada sesi ini insya Allah kita akan melanjutkan materi bab teks eksposisi. Namun sebelumnya, untuk meningkatkan motivasi belajar, ada baiknya kita mengetahui keutamaan menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran, surat Al-Mujadilah penggalan ayat 11, dijelaskan bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian di dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah ya, betapa bahagianya para penuntut ilmu. Dijanjikan derajat yang tinggi dan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sia-siakan waktu, mari menuntut ilmu. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwa ilmu dahulu sebelum berkata dan beramal. Itulah alasan mengapa saat ini banyak bertebar kabar tak benar. Karena banyak yang bicara tanpa data dan berperilaku tanpa ilmu. Maka salah satu cara memperoleh ilmu yaitu dengan membaca. 1 dari 4 keterampilan berbahasa. Adapun manfaat membaca menurut para ahli, yaitu Gray dan Rogers, 1. Mengembangkan potensi diri, 2. Memenuhi kebutuhan intelektual, 3. Memenuhi kepentingan hidup, 4. Meningkatkan minat belajar, 5. Mengetahui banyak hal. Nah, setelah memahami keutamaan dan manfaatnya, ibarat keluar rumah, selayaknya kita membuka peta langkah agar tak salah arah. Berikut 4 langkah memahami teks atau bacaan. Pertama, menentukan kalimat utama. Kedua, menentukan gagasan utama. Ketiga, meringkas. Keempat, menyimpulkan. Dan kelima, insya Allah kita dapat memahami bacaan. Pada sesi ini, kita hanya akan membahas langkah pertama, yaitu menentukan kalimat utama. Sesuai dengan tujuannya, setelah pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menyimpulkan isi teks eksposisi berdasarkan kalimat utama dengan tepat. Baik anak-anak hebat, kita mulai langkah pertama, yaitu menentukan kalimat utama atau sering juga disebut dengan kalimat umum, kalimat inti, atau kalimat pokok. Di video sebelumnya, kita sudah membahas salah satu cara menentukan kalimat utama, yaitu dengan apa? Masya Allah, benar, dengan mencari kata umum dan kata khusus. Agar pengetahuan lekat diingatan, jawablah pertanyaan berikut dan tuliskan di kolom komentar video YouTube ini sebelum kalian melanjutkan ke sesi berikutnya. Akan ada nilai khusus untuk yang mengirimkan dan menjawab dengan tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita awali materi inti bagian teori sebelum aplikasi. Berdasarkan letak dan jenis paragrafnya,
kalimat utama terbagi menjadi 3 bagian. Jembatan ingatannya yaitu A, B, C. A berarti di awal, dikenal juga dengan paragraf deduktif. B di belakang, dikenal dengan paragraf induktif. C dikenal dengan paragraf campuran, atau letak kalimat utama berada di awal dan belakang paragraf. Nah, setelah mengetahui letaknya, sekarang bagaimana cara menentukan kalimat utama? Selain dengan pencarian kata umum dan khusus, dapat juga melalui ciri-ciri. Ciri yang pertama, ada tidaknya kata 2R di kalimat kedua. Ciri yang kedua, ada tidaknya simpulan di kalimat akhir. Dan ciri yang ketiga, sama atau tidaknya makna di kalimat awal dan simpulan. Sebagai keterangan, tanda centang artinya terdapat atau sama, dan tanda silang artinya tidak terdapat atau tidak sama. Pak, maaf, tolong dijelaskan maksud dari 2R. Baik, 2R merupakan singkatan dari R pertama, yaitu kata repetisi atau kata yang diulang. Contohnya, Rahman adalah anak yang baik. Rahman sering membantu teman-teman. Kata Rahman pada kalimat kedua mengulang kata Rahman pada kalimat pertama. Kemudian, R kedua yaitu rujukan atau kata pengganti. Contohnya, Rahman adalah anak yang baik. Dia sering membantu teman-teman. Kata dia pada kalimat kedua merupakan pengganti untuk kata Rahman pada kalimat pertama. Bagaimana? Insya Allah mudah ya. Adapun contoh lain kata rujukan terdapat pada tabel berikut. Alhamdulillah, setelah berteori, saatnya aplikasi. A. Paragraf deduktif, yang artinya kalimat awal adalah kalimat utamanya. Ciri-cirinya, yang pertama, terdapat kata 2R di kalimat kedua. Mari membaca kalimat awal atau pertama. Minat membaca buku secara konvensional di kalangan generasi muda mengalami penurunan drastis. Kemudian, mencari kata repetisi atau rujukan di kalimat kedua. Berdasarkan survei yang dilakukan Badan Literatur Mahasiswa atau BLM, terjadi penurunan minat baca sekitar 46% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, sudah kita temukan kata yang diulang, yaitu minat membaca atau minat baca, yang berarti termasuk repetisi. Itulah penjelasan ciri pertama. Selanjutnya, ciri yang kedua, tidak terdapat simpulan di kalimat akhir. Bapak yakin kalian masih ingat ciri kalimat simpulan itu mengandung konjungsi kausalitas atau kata hubung sebab akibat. Di antaranya, jadi, oleh karena itu, maka dari itu, dan lain-lain. Mari kita lihat apakah di kalimat belakang atau akhir mengandung konjungsi kausalitas? Tidak ya? Nah, itulah penjelasan ciri kedua. Selanjutnya, ciri yang ketiga, kalimat awal dan simpulan bermakna tidak sama atau berbeda. Mari kita membaca kalimat awal. Minat membaca buku seorang konvensional di kalangan generasi muda mengalami penurunan drastis. Kemudian, membaca kalimat belakang atau akhir. Teks tersebut biasanya berupa catatan status di Instagram maupun Facebook. Berbeda ya? Karena memang pada ciri kedua pun telah disebutkan, tidak terdapat simpulan, maka tidak bisa dibandingkan dan maknanya pasti berbeda. Itulah penjelasan ciri ketiga atau terakhir dari kalimat utama di awal paragraf. Semoga dapat dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di buku catatan untuk disampaikan.
Selanjutnya, bagian B, paragraf induktif, yang artinya kalimat belakang adalah kalimat utamanya. Ciri-cirinya, pertama, terdapat kata 2R di kalimat kedua. Mari membaca kalimat pertama. Orang-orang muda lebih memilih untuk berbisnis digital dan segera mendapatkan penghasilan yang lumayan. Kemudian, mencari kata repetisi atau rujukan di kalimat kedua. Sebaliknya, karir akademik cenderung dihindari karena prosedurnya yang bertele-tele dan dinilai rumit. Nah, sudah kita temukan. Terdapat kata terikatnya yang menggantikan kata berbisnis digital. Itulah penjelasan ciri pertama. Selanjutnya, ciri yang kedua, terdapat simpulan di kalimat akhir. Mari kita lihat apakah kalimat belakang atau akhir mengandung konjungsi kausalitas? Iya, terdapat konjungsi kausalitas di kalimat keempat, yaitu kata itulah. Itulah penjelasan ciri kedua. Selanjutnya, ciri yang ketiga, kalimat awal dan simpulan bermakna tidak sama. Mari membaca kalimat awal atau pertama, orang-orang muda lebih memilih untuk berbisnis digital dan segera mendapatkan penghasilan yang lumayan. Kemudian membaca simpulan, itulah beberapa faktor yang membuat perintisan karir di bidang akademik makin sepi peminat. Apakah maknanya sama? Tidak ya. Itulah penjelasan ciri ketiga. Selanjutnya, bagian C, paragraf campuran. Artinya, kalimat awal dan belakang adalah kalimat utamanya. Untuk bagian ini, silakan kalian mencoba menjawab di buku latihan. Kemudian, jawaban akan kita bandingkan. Mari memulai latihan bimbingan. Ciri-cirinya, yang pertama, terdapat kata 2R di kalimat kedua. Mari kita membaca kalimat awal atau pertama. Dalam pendidikan, hal utama yang sangat diperlukan bagi anak adalah pendidikan karakter. Kemudian, mencari kata repetisi atau rujukan pada kalimat kedua. Hal tersebut bertujuan agar di dalam perkembangan anak terdapat fondasi karakter dan mental yang kuat. Silakan dijawab kata mana yang termasuk 2R. Ciri yang kedua, terdapat simpulan di kalimat akhir. Mari membaca kalimat belakang atau akhir. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Silakan dijawab kata mana yang termasuk konjungsi kausalitas. Selanjutnya, ciri yang ketiga. Terdapat kalimat awal dan simpulan yang bermakna sama. Mari kita membaca kalimat awal atau pertama. Dalam pendidikan, hal utama yang sangat diperlukan bagi anak adalah pendidikan karakter. Kemudian membaca kalimat belakang atau akhir. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Apakah maknanya sama? Silakan dijawab. Alhamdulillah, mari kita membandingkan jawaban. Untuk ciri pertama, adakah kata 2R di kalimat kedua? Jawabannya ada. Kata 2R-nya yaitu kata tersebut. Silakan dibandingkan sama atau tidak jawabannya. Untuk ciri kedua, adakah simpulan di kalimat akhir? Jawabannya ada. Terdapat kata simpulan, yaitu kata jadi. Silakan diperiksa samakah jawabannya. Kemudian untuk ciri ketiga, apakah kalimat awal dan simpulan bermakna sama? Jawabannya iya, maknanya sama, yaitu pendidikan karakter adalah hal utama dalam dunia pendidikan.
Silakan bandingkan jawabannya. Penilaian dilakukan diri sendiri untuk bahan koreksi dan evaluasi. Alhamdulillah, sesi materi inti, yaitu teori dan aplikasi, sudah kita laksanakan. Tiba saatnya sesi evaluasi untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi. Terdapat 5 soal pilihan ganda yang harus dikerjakan. Namun sebelumnya, silakan baca dengan saksama petunjuk pengerjaannya. Berikut 5 soal tersebut. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Setelah mengerjakan, silakan kirimkan catatan, pertanyaan, dan jawaban di kolom komentar video pembelajaran. Adapun untuk pertemuan selanjutnya, silakan persiapkan wawasan kalian untuk menyambut materi tentang mengubah kalimat utama menjadi gagasan utama. Alhamdulillah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga segala tujuan dapat tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.